Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, penguasa alam semesta, pencipta kita semua, pengatur kita semua. Salam dan salawat mari kita limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi ibu-ibu sekalian. Saya kok tiba-tiba entah kenapa ya deg-degan ini. Nggak tahu ini ada apa ini. Mungkin terpesona kali ya dengan ibu-ibu. Saya deg-degan tiba-tiba ini, nggak ngerti. Biasanya saya nggak seperti ini, tapi saya tiba-tiba deg-degan di hadapan ibu-ibu sekalian. Majelis Taklim Kecamatan Cicendo. Saya baru datang Bu tadi malam dari Gontor, kebetulan menengok anak ya. Anak saya tuh sekarang tingkat 6, sehingga insya Allah minta doanya bila tidak ada halangan setengah tahun lagi akan lulus. Anak saya perempuan, dia di Gontor Putri di Ngawi ya. Jadi sudah 5,5 tahun di sana. Biasanya sebelum Covid saya sebulan sekali Bu ke sana naik kereta. Dulu naik kereta dari sini ke Ngawi itu 60.000. Jadi saya naik di kereta di Kiara Condong, bawa ransel dan bawa tenda. Berangkat hari Rabu malam sampai sana Kamis pagi, kemudian Sabtu malam pulang. Sebulan sekali sebelum Covid. Kenapa bawa tenda? Kok bawa tenda Pak? Ya karena kalau di sana itu tidak ada penginapan yang cukup untuk yang menengok. Jadi saya bawa tenda di sana. Sebulan tuh 3-4 hari biasanya. Kemudian pas Covid total selama 3 tahun tidak bisa ditengok. Kemudian untuk kelas 5 dan kelas 6 selama 1,5 tahun tuh tidak bisa tengok. Alhamdulillah kemarin ada kesempatan saya nengok ya. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak, nggak ada bapak-bapak ya? Ibu-ibu semua ya? Ibu-ibu mungkin ada yang merasakan ya, anak yang di pesantren itu yang berat bukan di anaknya Bu, tidak hanya di anaknya, mohon maaf. Jadi yang berat itu tidak hanya di anaknya, juga ke orang tuanya. Waktu sebelum anak saya masuk lulus SD, kemudian ke pesantren ya, itu pas sebelum berangkat yang suka nangis ibunya. Ibunya tuh suka nangis. Kenapa kok anaknya akan sebentar lagi akan jauh dari orang tuanya? Padahal masih kecil ya, anak itu masih kecil. Saya suka tegur istri saya itu, Bu, saya manggil istri saya Ibu, jangan nangis, jangan cengeng, anak itu akan disekolahkan di pesantren yang bagus untuk masa depannya, masa depan kita juga, saya bilang. Jadi anak mudah-mudahan jadi anak yang soleha, berbakti kedua orang tua dan bisa menjadi penerus Al-Hilal. Nah saya bilang begitu ke istri saya. Istri saya yang suka nangis itu sebelum berangkat anaknya saya tegur. Pas berangkat, kita berangkat. Pas pulang, kemudian sampai tiba di rumah, jadi saya anterin anak saya selama 2 minggu nungguin di sana. Pas pulang itu malah kebalik Bu. Yang nangis tuh bapaknya. Kebalik, ibunya ketawa-ketawa. Syukurin. Kenapa saya tiba-tiba merasa apa bener ya anak masih kecil itu dikirim ke pesantren jauh dari orang tua. Itu saya kadang-kala kalau malam-malam, biasa laki-laki tuh Bu ya, kalau malam-malam kan duduk-duduk, saya nggak ngerokok, nggak ngopi, cuma duduk-duduk aja di teras, itu suka ngelamun sendiri dan tiba-tiba nangis gitu. Dan ibunya sekarang yang ketawa gantian. Itu perlu waktu sekitar 6 bulan Bu, menghilangkan gelisah gitu. Alhamdulillah sudah mulai tenang, alhamdulillah ya. Dan sekarang setelah penantian 5,5 tahun itu dia hampir lulus. Mudah-mudahan bisa menjadi penerus Al-Hilal. Kita ada rencana ibu-ibu sekalian, Al-Hilal itu kebanyakan kan pesantren putra ya. Sekarang itu yang mukim kebanyakan putra. Kita ada rencana ingin mendirikan pesantren putri yaitu di Cilenyi. Kita sudah ada lahannya, tapi kita lagi mikirin ini desain untuk pembangunannya seperti apa. Pesantren putri itu berbeda sama pesantren putra. Kami sudah sangat berpengalaman selama 21 tahun ya
untuk pesantren putra. Tapi ibu-ibu tahu ya, pesantren Gontor termasuk pesantren terbesar di Indonesia. Itu hanya mau mendirikan pesantren putri setelah 80 tahun. Setelah usia 80 tahun baru mereka mendirikan pesantren putri. Dan jaraknya antara putra dan putri itu 100 kilo. Itu pesantren besar. Belajar dari situ, kita nggak terburu-buru untuk mendirikan pesantren putri. Pertama, adik saya dulu dikirim ke sana 15 tahun yang lalu. Kemudian alhamdulillah lulus dari sana, kuliah S1 di UIN, dan kemudian S2 melanjutkan di IAIUM Malaysia. Kemudian keponakan saya kirim juga ke sana. Alhamdulillah sudah lulus dan sekarang hampir lulus dari melanjutkan di UIN juga dan hampir lulus. Kemudian sekarang anak saya. Kemudian juga banyak ya insya Allah kader-kader dari sana. Kenapa kita kok meniru? Kita itu pesantren yang harus meniru. Kami ingin belajar. Waktu itu pilihannya banyak pesantren yang ingin kami pelajarin dengan berbagai macam pertimbangan. Akhirnya kita menjadikan benchmark atau meniru. Menjadi contoh itu pesantren Gontor. Makanya salah satu cita-cita kita. Jadi Al Hilal itu ada visi 2045 Bu. Masih ingat kan tadi? Pertama ingin mendirikan rumah sakit. Rumah sakit Al Hilal, keren Bu ya. Untuk BPJS Bu. Jadi fasilitasnya inginnya itu sama bagusnya dengan rumah sakit elit. Saya peserta BPJS Bu. Bapak saya peserta BPJS, ibu saya peserta BPJS. Bahkan bapak saya itu dioperasinya pakai BPJS. Kita secara ini insya Allah sanggup ya. Secara pribadi sanggup untuk pakai umum. Tapi kita peserta BPJS dan menyadari, mohon maaf, bagus sekali ini BPJS ini bagus sekali. Jadi solusi buat yang tidak punya uang. Tapi kadang-kala mohon maaf memang pelayanannya agak-agak kurang gitu. Ya. Saya pernah anak saya bibirnya itu ada semacam benjolan, akhirnya dioperasi pakai BPJS. Itu saya 4 hari nggak kerja Bu. Karena bulak-balik. Dan di hari terakhir, di hari keempat saya 3 hari nggak kerja. Di hari ketiga itu kita ngantri obatnya dari pagi, dapat giliran siang. Mohon maaf itu ternyata hanya dikasih paracetamol. Bayangan saya ya Allah, paracetamol 10 biji ya, 1 lembar. Itu harganya mohon maaf tuh 5.000 lah. Nah begitu. Tapi kita nggak kerja seharian dari pagi sampai siang. Saya peserta BPJS. Orang tua saya sekali lagi itu operasinya pakai BPJS. Insya Allah kita sanggup sebenarnya untuk umum. Dan kita menyadari itu. Oleh karena itu cita-cita kita di Al Hilal ya Allah nggak tahu. Mudah-mudahan nggak tahu ya ini. Tahun 2045 maksimal itu harus sudah mendirikan rumah sakit khusus BPJS. Tapi fasilitasnya seperti rumah sakit elit. Yang kedua, kita itu punya cita-cita ya Allah, entah tercapai atau enggak, tapi saya berharap bisa tercapai. Itu mendirikan universitas Al Hilal, mudah-mudahan. Kemudian yang ketiga, kita ingin mendirikan pesantren sebesar Gontor. Gontor itu ada 20 ribuan santrinya. Dan kita ingin mendirikan seperti itu, tapi khusus tahfidz dan anak yatim dan anak duafa gratis. Inginnya kita. Di Gontor sendiri sangat murah Bu. Di Gontor itu biaya SPP sama makannya itu 640.000. Murah. Udah makan, dapat pendidikan. 640.000 itu bukan buat guru ya. 640.000 itu untuk fasilitas pendidikan anak. Guru itu digaji dari wakaf yang dikelola oleh Gontor. Kami berharap seperti itu. Nanti gratis, gurunya itu dibiayai oleh perusahaan saya. Saya kebetulan perusahaan pengusaha juga. Saya kebetulan ada beberapa perusahaan yang untuk membiayai pesantren. Nah, dari situ ditambah dari wakaf-wakaf. Mungkin nanti ibu-ibu kita tidak minta, tapi kalau ibu-ibu ingin berwakaf, ingin bersedekah itu kita terima. Nah, mudah-mudahan dari situ kita bisa mendirikan pesantren dengan santri sebanyak 20.000 orang dan semuanya gratis. Itu cita-cita yang ketiga. Mudah-mudahan bisa terwujud. Makanya nama pesantrennya namanya Al Hilal, anak saya. Kalau saya tidak bisa mewujudkannya, mudah-mudahan
anak gitu. Kalau anak saya nggak bisa, mudah-mudahan cucu saya. Kalau cucu saya nggak bisa, mudah-mudahan cicit, seterusnya sampai harus terwujud ya. Oke, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu udah kenal saya belum nih? Siapa? Oh iya ada ya, Endra Setiawan ya. Saya Endra Setiawan. Ajak ibu teman-temannya untuk bergabung menjadi anggota Majelis Ta'lim Al-Hilal. Majelis Ta'lim Al-Hilal itu bisa dikatakan sedikit berbeda dengan Majelis Ta'lim yang lainnya. Kami tuh ingin bu, ingat semboyan Majelis Ta'lim Al-Hilal. Sahabat di saat senang, saudara di saat susah. Kenapa? Karena selalu saya ceritakan bu, sampai 2020 pesantren Al-Hilal itu lebih fokus ngurusin anak yatim dan penghafal Quran aja. Sampai tiba-tiba takdir Allah datang COVID. Masih ingat nggak COVID-nya? Atau udah lupa? Hah? Masih ingat? Tiba-tiba yang jualan itu tidak bisa masuk sekolah, tidak bisa masuk gang-gang, tidak bisa masuk komplek-komplek, tidak bisa masuk ke kantor-kantor yang jualan gorengan itu. Tiba-tiba apa sih namanya? Komplek-komplek di portal. Tiba-tiba banyak yang di PHK. Tiba-tiba juga ekonomi kayak berhenti. Luar biasa. Dan yang berat lagi itu adalah tiba-tiba kita sakit. Mungkin ada yang sakit. Bahkan kita sakit batuk pilek demam beberapa hari aja sudah diindikasikan sebagai kena COVID. Serem banget. Ketika COVID itu bu, itu yang berani ngurus kita siapa coba? Itu yang kita kira teman, yang kita kira saudara, yang kita kira sahabat itu ketika COVID takut juga bu, boro-boro bu. Padahal kita belum divonis COVID ya, tapi karena demam aja. Alhamdulillah memang takdir Allah ini kebetulan saya nggak kena ya. Tapi saya ngelihat sendiri bu, tiba-tiba yang kena COVID itu dijauhinya habis-habisan. Bahkan kita ada ambulan ya, kita pernah membawa yang pasien COVID ini ke rumah sakit itu yang nggak ada yang berani yang ngangkat bu, kecuali kita. Bahkan saudara-saudaranya itu nggak ada yang berani ngangkat. Kan gini, ambulan itu kalau rumahnya pinggir jalan seperti ini enak bu, tapi kalau dimasuk ke dalam gang itu susah bu ngangkatnya itu, berat lagi gitu. Itu susah dan itu kadangkala harus sendirian, nggak ada yang bantu. Sampai kita bilang ini sebenarnya yang saudara siapa sih ini? Apa kita tinggal aja kan? Nggak juga kan, gitu. Bahkan ada yang meninggal bu, itu juga repot. Pemakaman COVID itu di Cikadut bu, itu kita ngantri dari habis isya sampai subuh dapat giliran baru dikuburin. Kita pakai APD panas-panasan. Nah dari situ saya melihat, oh Al-Hilal itu jangan hanya fokus ke pesantren aja, ngurusin masyarakat juga. Oleh karena itu Majelis Ta'lim Al-Hilal ini sebagai perwakilan dari Al-Hilal di masyarakat. Dari kita untuk kita. Saya sering mendengar ibu-ibu ini pasti ikut pengajian Majelis Ta'limnya lebih dari 1 kali seminggu nih. Ya. Tapi kadangkala sesama anggota Majelis Ta'lim tidak saling kenal. Oleh karena itu kami wajibkan semua anggota Majelis Ta'lim itu harus saling kenal di sini. Wajib kenal. Ibu-ibu harus bertambah teman di sini. Jangan hanya kenal di RT itu saja. Jangan kenal hanya di RW saja. Ingat kita tuh sahabat di saat senang dan saudara di saat susah. Jangan sampai kita itu tidak punya teman. Saya nggak mau. Majelis Ta'lim Al-Hilal nggak perlu sebanyak ini, nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Yang penting ikatan di antara ibu-ibu sekalian ini kuat. Oleh karena itu kita ada kelompok-kelompok kecil. Kenapa? Takut kalau dalam jumlah banyak seperti ini sulit untuk kenal. Tapi di kelompok kecil ini wajib fardu ain untuk saling kenal, wajib itu. Oleh karena itu ibu-ibu yang tadi hadir di depan, koordinator, tolong masuk grup ya, masuk grup WA.
karena nanti ibu-ibu akan mendapat penjelasan lebih lengkap. Saya minta setelah acara ini selesai, khusus koordinator yang tadi dilantik jangan pulang dulu, akan dikasih penjelasan mengapa dan apa tugasnya koordinator, kemudian soal pendampingan atau pengajian kelompok. Ibu-ibu ini udah saling kenal belum kanan kiri nih? Belum ya? Udah kenal gitu? Tetangga belakangnya siapa? Coba nih saya kenalan sama belakangnya coba. Hah? Coba kenalan, harus kenalan ya. Udah kenal bener ini? Belum? Nggak usah malu-malu, siapa tahu bisa jadi besanan. Iya ibu, ibunya ikut majelis talim, kayaknya anaknya insya Allah jadi anak yang baik itu. Bener gak? Harus saling kenal ya, tidak boleh bertahun-tahun ikut majelis talim tapi nggak saling kenal. Kita tambah teman bu, tambah saudara, tambah pahala, mudah-mudahan bisa jadi tambah rezeki. Nah, kemudian kita usahakan belinya sesama anggota kita dulu. Kalau ada barang yang kita ingin beli dan harganya sama, jangan jauh-jauh bu. Ibu-ibu kalau jualan, belinya dan jualannya ke sesama anggota silakan. Ibu-ibu utamakan bu, sesama anggota kita dulu. Kalau harganya sama, kemudian produknya barangnya sama, daripada jauh-jauh ya ke saudara, ke kita dulu. Kita adalah sebagai saudara. Mungkin itu sambutan dan ramah tamah ya dari saya. Saya Hendra Setiawan, kita lanjutkan dengan doa dan zikir bersama. Di Al-Hilal ini sudah tradisi sebulan sekali kita di majelis taklim ini kita doa dan zikir bersama. Apa tujuannya? Untuk mencarger bu. Mencarger, siapa tahu selama sebulan ini kita jarang doa dan zikir. Siapa tahu kita selama sebulan ini agak-agak kurang doa dan zikir setelah sholat. Ini ibu-ibu sudah megang semuanya? Ini doa dan zikir mengikuti sunnah Nabi ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi. Nah, ini juga bisa dipakai bila ibu ada waktu setelah sholat, bisa dipakai untuk dibaca. Jadi ibu-ibu setelah sholat bisa dipakai untuk dibaca juga, karena ini mengikuti sunnah-sunnah Nabi ya, bukan perkataan ulama, bukan perkataan saya, tapi diambil dari hadis-hadis Nabi. Kebetulan bu, saya ini salah satu perusahaan saya itu adalah penerbitan Al-Quran dan buku-buku kitab klasik. Jadi ini diambil dari kitab-kitab klasik yang kami terjemahkan. Mudah-mudahan segala dosa kita itu diampuni, kemudian hajat dan keinginan kita itu dipermudah untuk dikabulkan. Bila ada masalah, mudah-mudahan setelah baca doa dan zikir ini hati tenang sehingga bisa menemukan solusi-solusi dari setiap kesulitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.